Halo semua, kembali lagi bersama gua di sini Helmi Uye. Di sini gua udah ada dapat bintang tamu lagi nih. Spesial apa ya? Ya lumayan gede lah nih YouTubernya kan. Susah juga gitu dari YouTuber-YouTuber gede. Di sini sudah ada Bang Kode X Gaming. Halo Bang Kode X. Apa ya? Bang Kode X ya Halo, ngomongnya. ya boleh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Bang Rio, Bang, gue panggilnya Bang Rio aja lah, Iya, lebih enak gitu. iya, boleh boleh. Bang Rio, gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Cuma yang masih di rumah aja sih. Hmm. Lockdown nih, efek lockdown nggak kemana-mana. Gimana Bang terawihnya Bang? Eh, tra- Kalau di sini teraweh ya masih ada sih, cuman masjidnya agak jauh gitu. Kalau yang di sekitar rumah ini belum, bukannya nggak boleh ya, cuman kayak apa ya? Mungkin masih eh, ngejaga lah supaya Heeh. nggak ada lagi di daerah sini gitu. Biar nggak ada Jadi nggak ada dulu. Nah, nambah pasien ya Bang. iya, soalnya ada juga di daerahku gitu. Jadi ya mendingan safe gitu ya di rumah, di tarawihnya di rumah gitu. Hmm. Di sini gue mau bahas masalah ini Bang, Hmm, masalah emulator sama handphone ya kan. Kan sering oke. banyak yang apa namanya bilang gini kan di komentar-komentar para YouTuber monitor emulator gitu. Katanya, Hmm, lah pantes lah jago katanya. Kan hmm. apa kan mainnya di emulator lebih mudah daripada di handphone. Itu benar nggak sih Bang? Hmm. Eh, Ya kan gue gini. Jadi emang awalnya emang gue mainnya di emulator gitu ya. Karena emang apa ya? Waktu itu gue pertama kali gue nonton itu dari salah satu YouTuber juga ya, channel gitu kan, yang ngenalin Free Fire gitu. Gue cerita dulu nih sedikit ya, Iya gak nggak apa-apa apa-apa kan? cerita aja. Ya jadi biar durasinya 10 menit lebih gitu. Bisa aja Bang Rio. Lanjut Bang. Iya, jadi gue tahu Free Fire itu pertama kali itu dari salah satu YouTuber ya. Mm-mm. Ini bukan YouTuber Free Fire, malah justru dia emang YouTuber review game gitu kan. Nah waktu itu dia main, nah mainnya dia pakai PC waktu itu. Ya kan, jadi kenalin dia pakai PC. Mungkin kesalahan gue adalah gue nonton dia main pakai PC, terus kemudian gue nyobain juga pakai PC gitu. Makanya ya udah pakai PC aja gitu. Sampai sekarang akhirnya. Nah, eh mau nyoba-nyoba pakai HP susah memang kalau player PC. Tapi kebalikannya kalau player HP terus kemudian nyoba pakai PC atau emulator itu juga susah. Sebenarnya tingkat kesulitannya sama ya guys ya, tergantung kebiasaan kita aja gitu loh. Kalian kebiasaan pakai apa? Kalau misalnya pakai HP, cobain PC itu susah gitu. Tapi ada juga yang jago gitu dua-duanya. Ada yang pakai HP jago, ada yang pakai PC jago gitu. Sama sih menurutku, sama-sama susah. Sama ya Bang tingkat kesulitan cara bermainnya. Mm-mm. Sebelum kita lanjut ke membahas itu sini, aku lupa Bang. Awal mula Hmm? nama Kode X Gaming itu dari mana sih Bang? Oke, jadi dulu kan gue seneng, waktu itu gue emang seneng sama, ini gue bukan wibu ya, maksudnya gue bukan pecinta apa komik Jepang, anime Anime. Jepang gitu. Anime Jepang bukan karena itu. Dulu emang gue seneng kebudayaan Jepang aja gitu ya. Hmm. Jadi dulu awal mula, makanya sekarang link URL gue tuh slashnya tuh Rio Cikara gitu. Jadi nama gue kan Rio, terus belakangnya Cikara. Cikara itu artinya semangat gitu. Jadi gue harus semangat, nama gue Rio Cikara. Jadi awal mula itu namanya itu, terus kemudian gue ganti. Nah, gue ganti ini karena gue kan emang dulunya itu eh, bukan hanya di YouTube aja gitu kan. Jadi emang web developer juga, bikin-bikin website gitu kan. Sama yang terakhir itu ngoding buat bikin aplikasi Android. Yang nggak lebih bikin dari awal dari kanvas kosong sih, nggak, cuman ya kayak nge-build ulang gitu loh. Jadi kayak udah ada source code terus kemudian gue build ulang. Jadi gue seneng ngoding aja gitu zaman dulu. Makanya gue kasih nama kode, ya, kode Wes. X gitu kan. Jadi kode X itu apa sih? Kode yang harus kita pecahin. X itu kan biasanya berhubungan sama sesuatu yang misterius ya nggak? Iya, di Iya kan? matematika X itu biasanya yang dicari ya Bang. Nah makanya kayak X bla 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 X itu itu misterius banget tuh ya kan. Wes. Orang-orang pasti apa tuh gitu. Makanya Berarti gue deh kode X kalau gitu. bisa diartikan nama Kode X Gaming itu kode misterius ya Bang ya. Mm-mm. Dan gue emang senang coding waktu itu ya. Kalau Hmm. sekarang sih mungkin kalau disuruh coding udah nggak bisa guys. Tapi bukan coding cheat ya, sorry ya.
Bang Rio nggak main cheat dia. Nggak main cheat. Nah, Bang Rio, apa namanya kan tadi suka bagian coding kan Bang? Itu Bang Rio tuh asal suka main coding tuh dari awal sekolah atau lulus atau pas kuliah atau gimana Bang? Bisa ceritain? Kalau kuliah kan emang nggak jurusan coding ya. Kalau coding kan emang IT kan harusnya kan. Iya. Jadi gue justru malah gue dari sastra Inggris dulu. Jadi dari bahasa Inggris. Dan kenapa kok akhirnya bisa terjun ke coding waktu itu? Itu karena kebiasaan aja gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh apa ya, kayak sekolah ya kan. Misalnya kalian sekolah jurusan IPA atau jurusan IPS atau bahasa ya. Terus kemudian kuliahnya ngambil apa ya, kayak biologi gitu ya. Nah itu yang biasanya sesuai dengan pekerjaannya itu cuma sekitar 20 atau 30% lah, nggak sampai 50% gitu. Jadi lo kuliah apa, ya kan, projectnya apa, terus kemudian akhirnya kerjanya apa kan gitu kan ya. Iya. Nah kalau orang kerja itu kan memang menyesuaikan kebiasaan sehari-hari kan. Jadi kalau misalnya lo kerjanya di apa namanya, di kantor bagian advertising misalnya gitu kan. Akhirnya lo ngerti kan advertising kan, gitu kan. Karena udah terbiasa. Nah itu juga gue alamin gitu. Jadi waktu itu gue belajar buat ngoding, awalnya nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi karena punya komunitas, terus belajar dari awal yang nggak tahu apa-apa, akhirnya bisa gitu. Ya nggak bisa banget sih, karena emang bukan backgroundnya IT. Cuman akhirnya bisa gitu. Sama kayak yang YouTube kan, tadinya gue nggak ngerti apa-apa gitu. Taunya ya kenal sama orang, ada sharing. Ada gitu. pembelajarannya Jadi, Bang ya. betul, makanya kalau misalnya ada yang bilang, gue nggak bisa loh kayak gini, gue nggak pernah belajar kayak gini, itu tuh kayak apa ya, kayak sesuatu yang nggak perlu sih jadi nggak ada yang mustahil sebenarnya di dunia. Jadi kalau mau belajar ya pasti bisa, walaupun kalian nggak punya basic itu gitu. Nah sebelum nge-YouTube, kalau boleh tahu nih, Bang Rio sebelumnya kerjaannya apa sebelum nge-YouTube? Dulu aku tuh jadi emang karena masih muda ya, jadi kerjanya ya dari mana-mana gitu. Awalnya dulu sebelum kuliah pernah 2 tahun di Jakarta ya kan, di apa namanya, di salah satu perusahaan otomotif ya kan. Tapi bukan di bagian showroomnya, bukan, cuma di pabriknya ya kan. Oh di bagian pabrik. Kerennya bilang gitu. Iya, kerennya bilang gitu, di bagian otomotif ya, di Astra waktu itu 2 tahun. Jadi 2 tahun karena emang ya tahu sendiri ya, kerja di pabrik kan kayak gimana gitu. Terus akhirnya karena capek memutuskan buat kuliah. Jadi setelah pas waktu kuliah itu di semester awal-awal, karena aku kan apa ya, punya basic dari public speaking kan dari waktu SMA gitu kan. Ya mungkin belajar sendiri gitu. Jadi ngomongnya udah enak karena emang aku udah biasa ngomong gitu waktu zaman-zaman sekolah. Nah waktu itu aku coba masuk ke salah satu radio waktu itu, radio lokal ya di daerahku gitu kan. Nah akhirnya keterima, jadi di semester awal itu udah mulai jadi penyiar radio, jadi udah kerja jadi penyiar radio waktu itu. Sampai 10 tahun waktu itu, jadi 10 tahun udah lolos, udah 10 tahun itu akhirnya jenuh juga gitu kan, nyari apa ya. Akhirnya sempat terjun ke online marketing gitu, kayak misalnya jualan online juga pernah, terus bikin website juga pernah, Android developer juga pernah, dan terakhir ini ke YouTube sih. Sampai detik ini aku jalani YouTube sekarang. Sejak udah berapa tahun Bang Rio ini bekerja? Ibarat kan YouTube sekarang udah jadi sebuah profesi ya bagi Bang Rio. Nah, betul. Sudah berapa lama Bang Rio ini ngerjain YouTube ini? Kalau nge-YouTube itu awalnya sih kayak iseng gitu kan, ya kan, karena emang seneng nge-game, terus kalau nge-game sambil live enak nih gitu kan. Jadi awal-awal gitu, ya udah waktu itu masih ngerjain project web, jadi bikin web gitu, web developer, sambil siaran juga waktu itu. Jadi waktu itu masih siaran, pekerjaan atau rutinitasnya itu, jadi masih siaran sama bikin web. Tapi karena emang regulasi dari Google, karena emang webnya juga berhubungan sama Google AdSense kan. Yeah. Jadi mainan web itu Google AdSense, ini karena regulasi buat web ya, itu udah makin sulit ya, makin berat. Makanya aku mutusin buat mundur, dan termasuk mundur dari
penyiar radio waktu itu, memang udah jenuh. Itu sekitar dua tahun yang lalu ya. Jadi mulai fokus live streaming sebenarnya 2 tahun yang lalu. Dan itu live streaming pertama kali emang Free Fire kan. nggak ada yang nonton gitu kan. Ya udah bodo amat ya. Yang penting seneng gitu kan. Karena emang niatnya mau main game sambil di live-in gitu. Jadi 2 tahun yang lalu mulai fokusnya itu mungkin belakangan setahun yang lalu inilah. Fokus gitu kan. Kepengen ngembangin channel, pengen besarin channel itu setahun yang lalu lah. Nah itu udah mulai ketemu passionnya. Sebelumnya sih main-main aja gitu sambil live. Berarti awalnya itu kayak jenis kayak Bang Randy juga ya, Bang Rio ya. Bang Randy kan awalnya juga punya radio tuh dia. Tapi diselang-selingin sama streaming dan udah melihat perkembangan dari YouTube. Nah, dia untuk dia memutuskan untuk memfokuskan nge-YouTube. Ya, pokoknya memutuskan untuk fokus nge-YouTube dan melepas pekerjaan yang dulunya udah pernah dijalanin sama dia. Begitu juga sama Bang Rio ya kan? Betul. Nah, di sini hampir kan mirip lah. Aku lihat nih, gua lihat nih Bang. Di 7 faktanya Bang Rio nih. Katanya Bang Rio suka memancing ya? Apa tuh? Hobi memancing ya Bang Rio? Iya itu kayak apa ya? Waktu itu kan emang sekarang YouTube jadi apa ya? Sebenarnya nggak ngabisin waktu sih, cuman kayak bikin konten itu kan juga butuh butuh feeling gitu. Jadi kayak misalnya kalau nggak dapet feeling ya nggak bikin konten, dan itu kalau nggak dapet feeling ya di rumah aja gitu nungguin sampai dapet feelnya gitu. Makanya kayak aku ngerasa nge-YouTube ini lebih santai sebenarnya di rumah, waktunya juga banyak gitu. Cuman waktu buat liburan itu jarang. Nah waktu itu karena waktu di web itu kan emang kayak jalan sendiri gitu kalau udah dibikin kan. Makanya waktu buat hobi nih banyak gitu. Sekarang malah jarang mancing. Kalau dulu emang hobi banget mancing ke laut, ke ke muara gitu. Emang seneng banget. Terakhir mancing kapan Bang Rio? Kapan ya? Udah ada kali ya, mungkin berapa ya? Setengah tahun mungkin udah nggak mancing kali. Wow. Jadi ya, setengah tahun yang lalu. Itu terakhir ke muara. Gak ada niatan mau mancing lagi nggak Bang? Pasti ada ya, cuman ini sebenarnya mau mancing kemarin nih, cuman karena kebentrok ada COVID ini kan, jadi ya udahlah diundur aja lah, nanti aja abis Lebaran mungkin COVID-nya udah selesai. Planning sih mungkin ada lagi entah mau kemana ya, ke laut kali ya, seru. Nah, siapa tahu kan ada subscriber Bang Rio yang mau nemenin Bang Rio mancing. Kali aja Bang Rio posting di IG atau di story kan. Katanya nih mau mancing daerah sini, siapa tahu ada ya, deket situ kan mau ikut, nggak DM aja ya nggak Bang? Bisa. Nah, iya dong. Nah, kita lanjut ke pembahasan utama kita Bang ya. Udah lumayan lah kita bongkar soal Bang Rio. Oh ya, by the way Bang Rio kan udah punya istri nih ya? Ya nggak sih Bang? Ada 2 anak gua lihat juga kan. Nah, jadi kalian tuh sama Bang Rio ini harus sopan lah, karena beliau ini udah lumayan lah, udah punya istri, punya 2 anak. Kita harus menghormati yang lebih tua, ya gak sih? Nah, gua mau tanya nih Bang, masalah game ya. Iya. Masalah yang tadi nih, emulator sama HP kan. Di channel Bang Rio sendiri banyak gak sih yang bilang, wah Bang Rio ini jago karena main di emulator, ada gak sih? Dulu sih sering banyak kayak gitu ya. Dan aku tuh orangnya yang sering balesin komen kan. Cuma karena kan emang komen itu macam-macam gitu. Jadi ada yang komennya positif, ada yang komennya auto gitu ya. Auto tuh kayak yang random. Pertama first, kedua, komen ketiga kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak mereka tuh emang udah kebiasaan kayak gitu komen gitu. Jadi kayak nggak perlu dibalas kayak gitu kan. Jadi balasnya apa? Sama gitu. Ini Bang. Pertama yourself itu loh Bang. Nah itu juga ya kan. Dan ada juga sih yang komen-komen gitu. Kalau dulu sih sering banget gitu kan. Wah main di game HP kok mainnya di PC gitu. Banyak banget gitu ya. Kalau kita tanggepin sebenarnya bakal jadi ribut gitu ya. Kalau gue sih santai aja gitu nanggepinnya guys gitu kan. Toh nyatanya
player PC pun bisa kalian bunuh gitu. Kayak misalnya gue sering ketemu sama player-player HP dan gue kalah gitu kan. Maksudnya gue kalah war gitu kan. Dan itu wajar kan. Gak usah jadi perseteruan juga sih gitu. Jadi kayak apa ya? Kalian kalau misalnya mau main di PC silahkan gitu. Kalau mau main di HP juga silahkan. Jadi itu tinggal pilihan kalian aja. Di HP itu juga kalian bisa jadi pro, di PC juga bisa jadi pro. Tapi jangan selalu nganggap kalau di PC itu mudah gitu kan. Karena kalau misalnya orang yang nggak pernah megang keyboard misalnya kan, dia nggak pernah megang keyboard sama sekali gitu kan, ngetik aja nggak pernah gitu kan, itu bakalan kesulitan sih pakai PC gitu. Tapi kalau udah jago di PC, maksudnya udah biasa di PC, emang lebih enak di PC karena layarnya lebar, terus aimnya tinggal jalanin mouse doang gitu. Tapi tetap satu lagi, player PC pun itu bisa kalian kalahkan. Jadi jangan nganggap player PC itu jago gini sama aja kok. Intinya sih tinggal kita mau belajar apa enggak gitu loh. Berarti HP sama emulator itu setara aja ya Bang ya? Kalau masalah jago. Semua tergantung dari diri masing-masing sih. Betul. Karena nggak ada orang yang jago itu tanpa proses ya, tanpa latihan juga gitu. Jadi mana ada orang terus lahir baru main langsung jago gitu, jarang guys. Kecuali emang dia bakat, itu udah beda. Tuh. Nah, tuh sama-sama ya tingkat kesulitannya sama lah. Ujung-ujungnya juga kalau dibunuh bisa sama-sama bisa dibunuh lah, kecuali nge-cheat. Nah, itu yang lebih parah tuh. Iya, cheater pun bisa kita bunuh kan. Nah Bang Rio, kebetulan kan masalah cheat nih. Kalau nggak salah, cheater itu kebanyakan mainnya di emulator, iya nggak sih Bang Rio? Nggak juga sih, sekarang juga banyak yang di HP gitu. Tapi gua lihat kan Bang Rio, di PC itu lebih mudah itu loh. Nge-cheatnya ya? Filenya itu lebih mudah diterobos, apa sih nama istilahnya ya? Pokoknya lebih mudah lah. Ditembus gitu ya? Iya nggak sih? Soalnya aku nggak tahu Bang masalah Free Fire di emulator. Iya, kalau misalnya yang buat pastinya pakai PC gitu kan. Gue yakin 100% yang buat cheat ini tuh pakai PC ya, karena kalau misalnya dia nyobain cheatnya, kemudian cheatnya work, device-nya dia ke-ban, kalau pakai PC kan tinggal generate aja gitu loh. Tinggal ganti ID, apa sih namanya itu ya? Email ya? Oke, tinggal ganti email aja, terus dia bisa main lagi pakai device yang sama gitu loh. Tinggal ganti doang gitu. Tapi kalau di HP kan ribet ganti email. Kemungkinan besar dia nyobainnya pasti di PC. Cuma yang make ya, kalau yang bikin ini pakai PC, kalau yang make itu juga banyak yang player HP gitu. Ya, dari pembuatannya dari PC terus dikembangin bisa digunakan di HP. Nah, tapi untuk cheater sih menurut gua apa sih dimanfaatin cheater dari game Free Fire ini? Padahal udah aim enak, terus warnya asik kalau lagi B1 gitu. Menurut gua ini Bang, game udah lumayan mudah sekarang. Ya nggak sih Bang? Bener. Maksudnya buat pemula pun Free Fire itu udah enak gitu loh. Udah ada aim assist-nya. Aim assist-nya itu udah auto gitu. Jadi kalian tinggal nembak aja kena badan gitu. Jadi ngapain nge-cheat gitu kan. Iya. Ada hal bodoh yang dilakukan seorang itu kayaknya. Betul. Nah, ngomong-ngomong emulator lagi nih. Emulator itu ada nggak sih Bang turnamennya? Kalau di India ada. Itu yang ngadain BlueStack di India. Di India. Kalau di Indonesia sendiri? Nggak ada. Belum ada. Belum ada ya? Sekarang belum ada ya? Dari dulu sampai sekarang belum ada emang. Ya karena emang atmosfernya kebanyakan itu player itu lebih suka pakai HP gitu kan. Karena emang mobile kan. Namanya juga mobile ya. Mobile itu berarti bisa dibawa kemana-mana kan. Bisa entah sambil tiduran, entah sambil dibawa di tempat kalian nongkrong atau di mana aja. Kalau PC kan nggak mungkin gitu. Tapi kalau di India ada memang. Itu BlueStacks yang ada. Tuh. Ini nih pertanyaan yang masih ada di pikiran aku sampai sekarang ya Bang. Bang Rio kan awal dari ketemu sama Bang Budi itu gimana sih Bang? Awal kenal ya. Gue sampai sekarang masih berpikir loh.
Wah ini jadi Q&A ke aku ya. Apa-apa lagi sih, ntar kita apa namanya aku posting di komunitas juga gitu biar sekalian Q&A berarti ini ya. Iya. Lumayan lah. Ini banyak juga ya sih yang nanya gitu kan awal ketemu gimana. Jadi pas live streaming kemarin juga banyak nanya, Bang, kok bisa kenal Bang Budi? Bang Budi tuh saudaranya Abang oh bukan? Atau siapanya Abang? Gitu. Jadi ada yang sampai ngira tuh aku tuh saudaraan gitu sama Bang Budi gitu. Enggak, kita nggak saudaraan guys pertama. Emang kan kenalnya dari YouTube juga sama. Awal kenal itu, jadi aku tuh termasuk orang yang suka nonton gitu ya. Jadi channel-channel yang misalnya bagus gitu aku subscribe. Iya. Jadi mungkin aku subscribe gitu ya, mainnya bagus, terus aku subscribe channel YouTube-nya walaupun itu apa namanya channelnya nggak begitu besar gitu ya, aku tetap subscribe kalau emang dia punya konten yang bagus juga gitu. Gitu. Jadi kayak misalnya aku lagi nyari-nyari, nah itu termasuk yang salah satunya. Jadi waktu itu Bang Budi itu punya channel sebelum channel yang sekarang ya, jadi dulu namanya Budi 01 kan channelnya. Budi 01 sebelum ada gaming. Iya, jadi sebelum ada yang ada belakangnya gaming tuh namanya Budi 01. Nah waktu itu dia bikin konten ketemu Bang Leda ya kan, Bang Leda Hyper. Itu Bang Leda main. Nonton, Bang. Yap, jadi main sama Squad Eternal. Nah karena emang aku sering nonton video-video Free Fire, jadi dia muncul di apa namanya di saran video. Recommended gitu. Nah aku nonton kan, jadi di recommended video aku nonton, terus aku dengerin kan sambil ketawa-tawa kan, jadi kocak juga nih orang nih, tawa kan lucu. Nah ternyata Bang Leda komen gitu kan, apa komennya apa aku lupa gitu waktu itu, pokoknya intinya Bang Leda tuh kehibur gitu sama videonya dia. Nah waktu itu aku komen juga kan, jadi aku intinya aku komen di situ, wah kocak Bang gini terus aku komenan tuh, jadi di komen lagi sama dia kan, bisa di reply lagi, jadi replyan di komenku. Nah waktu itu saya tukeran IG lah. Oh iya, saling follow ya Bang. Bang di inbox Bang Budi, ngobrol-ngobrol kan, dia bilang gitu, Bang main Bang, dia bilang gitu kan. Ayo udah oke main lah waktu itu. Jadi main itu sempat sharing-sharing juga karena Bang Budi waktu pertama itu emang belum dimonetize guys ya. Oh iya. Udah dimonetize belum ya? Belum itu Bang. Iya kayaknya belum dimonetize, tapi dia udah syaratnya udah lengkap semua tapi belum dimonetize. Ya kan? Nah udah nungguin udah lama banget. Jadi aku sempet main sama dia itu dan dia bertahan di channelnya itu sampai berbulan-bulan gitu nungguin sampai monetize. Jadi sering sharing gitu Bang. Sering sharing. Karena Bang Budi ini pekerja keras gitu guys ya, karena emang dia udah punya keluarga juga. Jadi dia pekerja keras di samping dia nge-YouTube, kalau misalnya malam main, emang dia player juga sih. Maksudnya nge-YouTube pertama kali itu bukan karena kepengen kerja di YouTube atau fokus ke YouTube sebenarnya awalnya. Karena emang dia player juga, kemudian dia punya gaya yang lucu, ngomong yang lucu, makanya dia coba nge-YouTube. Dan awal video yang meledak banget itu adalah pas dia ketemu sama Bang Leda sama Squad Eternal. Nah setelahnya, jadi sebelumnya sih kayaknya ada 1 atau 2 video tuh yang gayanya juga lucu gitu. Kalau ngomong lucu, dikomentarin gitu kalau lagi main gitu. Dan berikutnya lucu terus. Nah setelah itu aku sering main, Bang Budi meledak nih ya kan videonya. Tapi sampai beberapa bulan pun itu belum dimonetize. Makanya Bang Budi mikir, Bang gimana Bang enaknya? Ya udah coba bikin channel baru lah, aku bilang gitu kan. Karena Bang Budi ini sebelum dia bikin channel baru yang namanya Budi 01 Gaming, itu tuh kayak apa ya? Udah punya komunitas yang gede gitu. Udah banyak yang kenal sama Bang Budi gitu dengan kelucuannya dia. Banyak yang tahu, iya Bang. Fanbase-nya udah gede, udah lumayan gede. Jadi waktu itu karena itu, tolong ini di subscribe channelku yang baru Budi 01 Gaming. Dia share di komunitas. Dia bikin 1 video di channelnya baru dan langsung syaratnya itu langsung terpenuhi gitu. Gila, keren banget. Jadi dia cuma ngupload 1 atau 2 video gitu ya. Jadi isinya tuh channel yang barunya itu cuma 1 atau 2 video, aku lupa. 2 video kalau nggak salah itu. Kemudian langsung syaratnya udah bisa buat monetize. Nah, dimonetize sama dia itu selang 2 hari atau berapa hari gitu. Nggak sampai seminggu, itu langsung di ACC dan dia bisa ngiklanin channelnya dia gitu.
Jadi awal kenal sih emang dari YouTube videonya sih. Ya karena Bang Rio teman apa ya, bisa dibilang sahabat sih sekarang ya sama Bang Budi ya. Soalnya main berdua terus ya kan. Ya siapa tahu Iyalah. habis podcast sama Bang Rio, gua bisa podcast sama Bang Budi. Kalian tinggal banyakin komen terus mau apa bilangnya Bang? Notes ya? Hmm. Hmm. Notice ke Bang Budi, siapa tahu kalian mau juga penasaran tuh apa sih yang kalian belum tahu dari Bang Budi. Yep. Ya intinya kayak apa ya guys ya, kayak Bang Randy pun mau kan diajak podcast sama Helmi kan, terus yang lain-lain juga baru ini ya dari Bang Randy, terus siapa Pasukan Rangers Team tuh Jili, yes, Limit, terus betul. Rijal, religi sama religi Jal. religi Jal ya. Ya itu kan udah semua. Jadi intinya kayak apa ya? Kita kan sama-sama ibaratnya kayak orang yang baru kenal terus kemudian kepengen ngajak kenalan, itu kan juga ada attitude-nya ya kan, Hel. Jadi kayak namanya siapa? Kita kan harus ngomong dengan baik supaya orang itu meyakinkan orang itu bahwa oh dia mau gitu. Intinya sih kayak gitu. Kalau misalnya Bang Budi sekarang emang sibuk ya, kayak apa ya? Jadi ya sering live streaming di Facebook juga gitu kan. Itu hampir setiap hari live streamingnya. Jadi kayak mungkin kalau dapat kesempatan buat ngobrol kayak gini ya dimanfaatin aja Helmi gitu. Tapi ntar aku bantuin, maksudnya buat nyampein ke Bang Budi. Siap Bang. Kalian jangan lupa notice juga gitu. Bang podcast gitu. Soalnya dari video sebelumnya udah banyak yang komen gitu Bang, kata gue ntar dulu proses, kata gue Bang. Kan kalau ibaratkan kalau langsung ke tempat Bang Budi kan, Bang Budi gue juga tahu kalau dia emang sibuk, terus gak mungkin juga kali kalau gue langsung bisa ngajakin Bang Budi tanpa ada bukti kalau gue tuh serius dalam membuat konten, dan gue juga harus ada perlu support dari yang nonton ini buat ngetek dia, siapa tahu dia ada waktu dan kesempatan bisa ngobrol bareng kayak gini, ya gak sih Bang? Amin. Mudah-mudahan. Tapi ya jangan diharapin juga gitu guys, karena ya bukannya Bang Budi sombong ya, kita kan nggak bisa maksain orang gitu. Kalau misalnya Bang Budi punya kesibukan juga kan, ya udah itu kan hak Bang Budi gitu. Jadi kalau dapat kesempatan, tapi ntar aku bantuin insya Allah, mudah-mudahan sih bisa. Lihat keadaan dan situasi dulu. Gitu. Pokoknya harus paham lah pekerjaan kesibukan orang itu beda-beda. Bang Rio aja banyak juga sih sebenarnya pekerjaannya, ini doang nih lumayan ada kesempatan ya Bang Rio ya. Ya kalau misalnya ada kayak gini guys, gue kalau misalnya kayak Helmi gini kan, ini sesuatu yang baru kan menurut gue ya. Ya walaupun podcast tuh banyak ya, kayak misalnya banyak lah yang bikin podcast gitu ya. Cuman kalau juga banyak. Ya itu kan tapi buat konsep yang berbeda, maksudnya kayak kita kan gaming gitu kan, dan itu lebih ke YouTuber Free Fire, atau mungkin nanti suatu hari Helmi mau ngepodcastin yang gamers mainin game lain kan bisa juga. Cuman ini sesuatu yang baru gitu kan, kenapa nggak kita dukung gitu. Kalau gue tuh termasuk yang seneng gitu dengan sesuatu yang baru dan orang-orang tuh mau ngembangin itu gitu. Iya Bang. Daripada cuma sekedar gini nyepam bang, ayo collab bang. Jadi ibaratnya kayak gimana ya, kayak misalnya lo ketemu orang di pasar, lo nggak kenal sama dia, terus kemudian orang itu minta sesuatu sama lo, bang bagi duit bang, gitu. Perasaan lo gimana? Kita otomatis kita bilang gini, lu siapa sih, kan gitu. Nah gitu, jadi ya perlu ada perkenalan juga gitu kan. Itu jadi ya kayak ya udahlah, pasti kalau misalnya kalian punya karya dan kepengen collab pasti bisa guys, tapi ya butuh proses pastinya. Gue juga kayak kenal orang-orang yang sekarang gue kenal gitu, yang youtuber gede sekarang juga butuh proses gitu, dan gue nggak pernah nyangka gitu ya bakal ngobrol sama mereka, dan mereka tuh orangnya humble semua gitu, kayak Bang Mojila, terus kemudian siapa namanya Bang Wawan, Imba, terus Randa, itu orangnya humble semua guys, memang orang-orang yang luar biasa. Makanya mereka bisa sampai titik kesuksesan sekarang tuh karena mereka tuh luar biasa. Jadi jangan sampai kalian tuh karena kalian nggak kenal gitu kan, pada saat kalian kenal ternyata enak ya orangnya gitu, Bang Budi gitu, itu orang-orang yang luar biasa yang mungkin sampai detik ini gue kenal. Awalnya dulu cuma nonton, sekarang udah bisa ngobrol sama mereka, itu keren sih. Bang,
Sama gue juga bang. Apa? Gue juga kan awalnya nonton terus punyanya Bang Kodek, Bang Randy, dan sekarang bisa ngobrol itu kayak wah, kok gue bisa sampai segininya gitu. Kayak nggak percaya dulu gitu bang, bisa sampai ngobrol sama youtuber gede gitu. Iya, Bang Randy juga, lupa nyebutin Bang Randy. Ya, Bang Randy itu orang ini humble banget. Kayak ibaratkan tuh apa sih kalau orang les atau belajar gitu di atas gitu loh. Soalnya aku tanya-tanya soal YouTube sama Bang Randy, banyak masukan-masukan dari dia. Nah, makanya guruku juga itu Bang Randy. Iya makanya. Bang Randy, nah jangan lupa top up di Rangers Voucher. Tapi ini nggak sponsor sama Rangers Voucher ya. Kalau Bang Randy mau sponsorin boleh ya. Boleh. Ada yang mana kirim ke aku ya. Nah ini Bang, pertanyaan terakhir nih. Udah lumayan 30 menit kan. Aku mau nanya nih ya, pilih mana? Bang Budi atau Bang Mojil? Gue MUY pamit undur diri. Bye bye.